Italia sempat harap-harap cemas kembali gagal 3 kali beruntun ke Piala Dunia 2026. Gli Azzurri terseok-seok di kualifikasi padahal hanya bersaing dengan Norwegia dan Israel. Sampai kemudian datang sosok legenda seperti Gennaro Gattuso yang menggantikan Luciano Spalletti. Italia seketika berubah, kembali dipenuhi aura pemenang dan mental juara. Sifat keras Gattuso membuat semua punggawa Gli Azzurri respect tanpa banyak drama. Bagaimanakah perubahan instan timnas Italia sejak diasuh Gennaro Gattuso? Raksasa sepak bola yang dianggap habis. Italia dulunya dikenal sebagai raksasa sepak bola yang punya segudang pemain ikonik. Kita semua mengenal nama Roberto Baggio, Paolo Maldini, atau Francesco Totti. Mereka semua adalah legenda yang membawa Gli Azzurri meraih banyak juara. Sejauh ini Italia masih menjadi negara yang punya 4 trofi Piala Dunia, 1 gelar lebih sedikit dari Brazil. Prestasi pasukan biru baru bisa disamai oleh Jerman saat menjuarai edisi 2014. Namun marwah Italia sebagai negara besar di sepak bola mulai luntur sejak 2 kali absen dari Piala Dunia. Gli Azzurri membuat anomali saat gagal di edisi 2018 karena tersingkir di babak playoff. Kemudian di Piala Dunia 2022, Italia terkena hukum akibat meremehkan lawan. Bagaimana tidak, Gli Azzurri yang berstatus sebagai juara Piala Eropa 2020 harus kembali tampil di babak playoff demi bisa lolos ke Qatar. Di atas kertas, Makedonia Utara harusnya menjadi lawan yang mudah. Namun Gli Azzurri justru tumbang lewat gol menit akhir Alexander Trzaskowski. Setelah 2 kali gagal lolos, Italia jadi bahan hujatan bahkan diragukan oleh para legendanya sendiri. Christian Vieri mengaku hatinya hancur saat melihat Gli Azzurri 2 kali berturut-turut absen. Tidak lolos berturut-turut, hati saya hancur, lebih sakit daripada diputus pacar. Italia harus selalu ada di Piala Dunia. Kami bangsa yang terlahir untuk menjuarai Piala Dunia, tegas Vieri. Harapan besar striker legendaris Italia ini terancam kembali gagal di edisi Piala Dunia 2026. Italia menelan hasil buruk di babak kualifikasi bersama Luciano Spalletti. Keharmonisan pasukan biru juga tercerai-berai saat dilatih ex-allenatore Napoli tersebut. Sebelum keadaan makin buruk, FIGC selaku federasi memutuskan berpisah dengan Spalletti. Momen ini membuat publik negeri pizza makin ragu dengan mimpi ke Piala Dunia 2026. Gennaro Gattuso mengubah segalanya. Hiruk-pikuk publik Italia semakin pecah setelah FIGC memutuskan berjudi di situasi segenting ini. Dalam posisi kepepet, Federasi Italia malah menunjuk Gennaro Gattuso sebagai allenatore baru. Secara rekam jejak, Gattuso tidak dipandang sebagai sosok paling ideal bagi Gli Azzurri. Dirinya dinilai masih kurang pengalaman untuk membangkitkan timnas Italia yang mati suri. Terbukti pria berjuluk El Rino ini lebih akrab dengan surat PHK ketimbang gemerlap trofi kejuaraan. Dalam 6 tahun terakhir, Gattuso sudah dipecat 4 tim yang berbeda. Mulai dari AC Milan, Napoli, Valencia hingga Olympique Marseille. FIGC awalnya ingin merekrut Claudio Ranieri yang kembali naik daun bersama AS Roma. Namun tawaran tersebut ditolak sang allenatore yang ingin fokus bersama Serigala Ibu Kota. Meski begitu, FIGC mengaku punya alasan kuat di balik penunjukan Gattuso. Keputusan ini nggak serta-merta diambil karena Gattuso cuma bermodal juara dunia 2006. Kami yakin dengan kualitas Gattuso karena dia sudah paham dengan sepak bola Italia. Ada bukti nyata soal kemampuannya dan saya yakin dia akan berprestasi, ungkap Presiden FIGC Gabriel Gravina. Kepercayaan tersebut langsung dijawab Gattuso yang berani memasang target tinggi. Sekarang kami perlu mengembalikan semangat dan bersatu di masa-masa sulit. Saya yakin kami punya tim yang cukup bagus untuk lolos Piala Dunia. Kembalinya aura menakutkan Italia. Setelah resmi menjadi pelatih Italia, Gennaro Gattuso langsung membenahi mental para pemain. Sikap keras dan temperamen Gattuso sempat mengkhawatirkan. Dulu Ringhio sempat terlibat keributan di lapangan bahkan mencekik asisten pelatih lawan.
Setelah menjadi pelatih, aura bengalnya masih belum hilang sampai bikin masalah di Olympique Marseille. Dalam salah satu momen, Gattuso berani meneriaki anak asuhnya sebagai tim sampah. Mentalitas seperti inilah yang perlu ditularkan Gattuso saat menahkodai timnas Italia. Pelatih kelahiran Corigliano ini bahkan dilaporkan sempat menampar Giacomo Raspadori dalam sesi latihan. Namun punggawa Atletico Madrid ini mengaku kalau cara Gattuso adalah yang paling tepat. Apalagi komposisi pasukan biru saat ini dinilai terlalu lembek dan kurang aura intimidasi. Hal ini juga dikemukakan oleh mantan rekan seperjuangan Gattuso, yakni Alessandro Nesta. Gattuso punya kemampuan untuk selalu memberikan 100% setiap hari, sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan siapapun. Bagi saya, Italia lebih membutuhkan hal itu daripada sekedar taktik. Benar saja, timnas Italia mulai menunjukkan aura berbeda di sesi latihan perdana Gattuso. Para pemain terlihat lebih giat berlari dan menunjukkan disiplin di bawah sang allenatore. Terpantau nyaris nggak ada satupun yang berani latihan setengah-setengah, apalagi sampai cengengesan. Dalam waktu yang singkat, sang pelatih menyebut anak asuhnya telah berkembang pesat. Dari segi kondisi fisik, para pemain berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 1 bulan lalu. Gattuso bahkan gak segan-segan main fisik jika ada pemain yang membangkang atau sulit paham strategi. Sikap keras sang pelatih sempat dirasakan oleh Giacomo Raspadori. Di Atletico Madrid ini pernah merasakan tamparan Gattuso di bagian leher belakangnya. Latihan ketat yang diperintahkan Gattuso juga dijalankan skuad Italia U21. Baru-baru ini mereka viral karena menjalani sesi latihan menggunakan penutup mata layaknya bajak laut. Rupanya cara ini dilakukan untuk mempertajam mata dan otak dominan para pemain. Hal ini juga diterapkan oleh para juara golf hingga atlet Formula One untuk meningkatkan performanya. Dapatkan kemeja polosan yang punya banyak pilihan warna mulai dari 50 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Semakin dekat lolos Piala Dunia. Gemblengan keras Gennaro Gattuso terbukti berhasil mendongkrak performa timnas Italia. Dari 2 laga di bawah sang allenatore, semuanya disapu bersih dengan kemenangan oleh pasukan biru. Bahkan Gli Azzurri langsung tampil ganas hingga mencetak 10 gol. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah timnas Italia mencetak 5 gol dalam 2 laga berturut-turut. Prestasi tersebut langsung mendongkrak posisi Italia di tangga klasemen. Namun Italia masih punya pekerjaan rumah untuk mengejar Norwegia di puncak klasemen. Berdasarkan regulasi, UEFA hanya akan meloloskan 1 tim terbaik dari masing-masing grup. Sementara penghuni posisi runner-up masih harus bersaing lagi di babak kedua. Saat ini Italia masih punya 4 laga sisa untuk menyegel tiket lolos otomatis. Meski belum pasti lolos, setidaknya Gattuso sudah berhasil merevolusi permainan Italia berkat sentuhan taktiknya. El Rino mengembalikan taktik klasik 4-4-2 untuk dijalankan anak asuhnya. Pakem tersebut memungkinkan Italia bermain langsung ke depan tanpa banyak berputar-putar. Apalagi sang pelatih bisa memasang duet striker haus gol sekaligus, yakni Moiskin dan Matteo Retegui. Keduanya mendapatkan sokongan lebih aktif dari para pemain sayap. Pilar utama seperti Matteo Zaccagni dilibatkan dalam berbagai fase permainan, termasuk menekan pertahanan lawan. Berbeda dengan era Spalletti yang lebih mengandalkan bek sayap dengan pakem 3 bek. Gak heran kalau Gianluca Zambrotta begitu optimis dengan kiprah Italia di bawah Gattuso. Saya berharap Gattuso bisa membawa Italia lolos ke Piala Dunia serta mengembalikan level sejati mereka sebagai penantang gelar. Dapatkan sepatu running kualitas premium dari Hoka dengan diskon besar-besaran hingga 50%. Cek link di bawah ini. Dengan perubahan instan di bawah Gennaro Gattuso, akankah timnas Italia bakal kembali berjaya di panggung dunia?